Jelaskan materi tentang ancaman pertahanan dan keamanan. Perkenalkan, nama saya Dwina Wulandari, absen 9. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Hidayah, absen 27. Perkenalkan, nama saya Fena Nur Alima, absen 11. Perkenalkan, nama saya Kontratun Nada, absen 25. Perkenalkan, nama saya Bella Irma Febrianti, absen 5. Perkenalkan, nama saya Ratu Sofi, absen 26. Perkenalkan, nama saya Habibah, absen 12. Pengertian ancaman pertahanan dan keamanan. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang mencantum terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai, yang mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, meliputi pula sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim barat, selatan, dan timur. Agresi merupakan semua tindakan atau juga perilaku baik itu dengan secara fisik maupun verbal yang dilakukan dengan secara sengaja serta terencana dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, dan juga menyengsarakan orang lain, individu ataupun kelompok manusia. Agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Jadi invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Contoh invasi dalam negeri. 1. Invasi militer ke Timur Leste. Operasi Seroja adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Yang kedua, invasi militer ke Papua Barat. Yang ketiga, invasi militer ke Malaysia. Contoh invasi luar negeri. Invasi Jepang terhadap Indonesia yang terjadi pada 10 Januari tahun 1942. Spionasi adalah suatu praktik memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan disembunyi terhadap peralatan, personal, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Bentuk-bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agresi. Yang kedua, invasi. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata. Yang keempat, pelanggaran wilayah. Yang kelima, sabotase. Yang keenam, spoilerase. Yang ketujuh, terorisme. Dan yang kedelapan, gangguan keamanan laut dan udara. Aksi terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. Gangguan keamanan laut dan udara. Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Berikut adalah contoh kasus dari ancaman pertahanan dan keamanan. Contoh kasus yang pertama ada gangguan keamanan laut dan udara. Gangguan yang pertama ada pembajakan atau perampokan. Yang kedua, penyeludupan narkoba, senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Yang ketiga, ada penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut termasuk pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, ada klaim kepemilikan pulau oleh negara lain. Contoh kasus yang kedua ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran yang pertama ada helikopter berisi Menteri Pertanian Malaysia mendarat di Nunukan. Yang kedua, pesawat militer Malaysia terobos Ambalat. Yang ketiga, kapal perang Malaysia masuk perairan Ambalat. Dan yang terakhir, tentara Malaysia masuk Nunukan tanpa paspor. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sishankam Rata atau singkatan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu kerakyatan yang memiliki arti orientasi hankam diabadikan oleh seluruh rakyat, kesemestaan yang memiliki arti seluruh sumber daya nasional bagi upaya pertahanan, kewilayahan yang artinya dilaksanakan secara menyebar di negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan geografis. Ada pula strategi lain, yaitu komponen utama untuk disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang atau bisa disingkat OIMP. Lalu, pertama, memperkuat pertahanan antar rakyat. Kedua, senantiasa untuk hidup rukun. Ketiga, tidak memecah bangsa sendiri atau negara lain. Keempat, menjaga pertalian saudara dan kesatuan. Kelima, menjaga lingkungan daerah maupun nasional secara bersama-sama.